Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Renungan kita hari ini dari Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Renungan kita hari ini adalah memilih warisan atau keluarga. Kalau Anda ditanya, mana yang Anda pilih? Harta warisan atau keluarga? Saya percaya ada yang memilih keluarga, karena bagi mereka keluarga melebihi segalanya, melebihi harta. Tapi ada juga yang memilih harta warisan, karena bagi mereka hidup ini sudah susah. Kalau ada harta, pasti lebih bahagia, pasti lebih senang. Orientasi mereka tertuju kepada harta, bukan keluarga. Tapi ada juga yang berkata, saya memilih kedua-duanya. Saya mau harta warisan dan juga keluarga. Masalah seringkali muncul dalam pembagian harta warisan. Ada ahli waris merasa yang satu mendapat bagian lebih banyak, sementara yang lain merasa mendapat lebih sedikit. Sehingga pembagian warisan menimbulkan perpecahan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Padahal dari kecil orang tua mengingatkan supaya jangan ribut dengan saudara. Harus saling menjaga, harus kompak. Yang tua diajar mengalah sama yang lebih muda. Adik diajar menghormati abang atau koko, menghormati kakak atau cece. Dan anak-anak pun belajar hidup rukun, saling menghormati. Bahkan sampai mereka berkeluarga, mereka hidup rukun. Nah, masalah sering muncul ketika orang tua telah tiada, terutama waktu pembagian warisan. Kehidupan yang harmonis sejak kecil telah dilupakan. Kedekatan hubungan sebagai saudara, satu ibu dan satu bapak tidak lagi menjadi perekat. Firman Tuhan yang mengajar saling mengasihi dan saling mengampuni dilupakan. Hubungan yang indah bertahun-tahun hancur dalam satu hari saat pembagian warisan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi ini? Kita harus menyadari bahwa warisan bukan harta kita, tapi harta orang tua. Kalau ada warisan orang tua, kita harus bersyukur. Harta warisan adalah bonus, pemberian tambahan dari apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Sejak kecil orang tua telah berjuang mengurus kita, membesarkan kita, mengeluarkan dana untuk pendidikan kita. Mereka mengorbankan tenaga, dan di akhir hidup mereka masih meninggalkan harta bagi anak-anaknya. Warisan adalah berkat bagi anak cucu. Jangan sempat gara-gara pembagian warisan kita ribut. Sebelum kita mendapat warisan atau harta tambahan, kita kompak. Mengapa setelah kita mendapat harta atau harta kita bertambah, kita ribut dengan saudara? Ini adalah tipuan iblis untuk menghancurkan keluarga Kristen. Inilah yang seringkali kita tidak sadari. Firman Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya perkara atau konflik bagi seorang Kristen sudah merupakan kekalahan terhadap kebenaran. Maka untuk menjaga keharmonisan atau menghindari konflik, firman Tuhan mengajar kita supaya mau menderita ketidakadilan, mau dirugikan, mau mengalah. Hal inilah gaya hidup seorang pengikut Kristus, suka damai. Kalau pembagian warisan telah memisahkan kita harus berdamai, saling mengampuni, kita harus memulihkan hubungan. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan iblis menghancurkan keluarga dalam pembagian warisan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan orang tua. Kami bersyukur atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua.
Biarlah kami Tuhan tetap hidup damai bersama dengan saudara-saudara, dengan keluarga dalam pembagian warisan. Jangan sempat ini mencerai-beraikan anak-anak. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu melihat warisan adalah berkat. Warisan adalah bonus bagi kami. Itu merupakan harta tambahan bagi kami. Sehingga tidaklah patut itu mendatangkan konflik, perpisahan antara satu dengan yang lain di dalam keluarga. Sadarkan kami, seringkali iblis mengkecoh kami. Kami tidak menyadari iblis mengambil keuntungan, memisahkan kami, menceraikan kami, membuat konflik di antara anak-anak dan keluarga. Biarlah renungan hari ini menolong kami. Jikalau di antara kami, anak-anakmu yang sedang mendengar Efrata Devotion ini telah mengalami konflik oleh karena warisan, mampukan mereka berdamai. Biarlah mereka fokus kepada keluarga, bukan harta. Terima kasih Tuhan. Inilah seru kami, doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.